Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk duduk diam sebentar, sejenak untuk mendengar renungan singkat yang boleh saya bagi. Kiranya apa yang saya bagikan boleh jadi berkat buat setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih untuk kesempatan seperti ini, biarlah kami boleh memaksimalkannya sehingga hari-hari yang kami lalui tetap kami lalui dengan mengisinya. Ada kebenaran firman juga di dalamnya, dan kiranya apa yang hamba sampaikan boleh jadi berkat, sekalipun mungkin jauh daripada sempurna. Mari Roh Kudus, Engkau yang akan memeteraikan kebenaran ini lebih lanjut. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari bersama saya kita membuka sebuah perikop atau sebuah kisah dalam Perjanjian Baru, dalam Matius 20 ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Sekali lagi, dalam Matius 20 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan Yesus menuju Yerusalem, nanti Yesus dalam pasal berikutnya, Yesus itu dielulukan di Yerusalem, dan ini adalah rangkaian perjalanan dia dalam menggenapi penderitaan yang dia harus lalui. Bapak Ibu Saudara, dalam situasi seperti itu dijumpailah di sana juga 2 orang buta yang ketika tahu ada Yesus mau lewat, mereka nggak sia-siakan kesempatan itu gitu. Mereka berteriak-teriak dengan keras sampai teriakan mereka itu dianggap cukup mengganggu buat banyak orang. Maka tadi di ayat yang ke-31 dikatakan, tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, karena mungkin terlalu annoying, terlalu berisik, terlalu mengganggu teriakan-teriakan mereka memanggil-manggil Yesus waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini loh yang luar biasa dari seorang Yesus. Dia Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Ketika orang banyak merasa terganggu dengan teriakan 2 orang buta ini yang "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah aku." Saya kira memang mungkin teriakannya nggak sekedar teriakan biasa, teriakan yang sungguh amat luar biasa. Makanya orang banyak merasa terganggu karena teriakan itu. Apa yang dilakukan Yesus? Yesus nggak bilang mengiyakan atau setuju dengan pendapat orang banyak. Buat Yesus, apa yang terjadi hari itu, ya Allah yang penuh dengan belas kasih, maka dia sangat tahu betapa 2 orang itu juga menderita. Penderitaan kedua orang buta itu adalah penderitaan yang tidak semua orang mungkin bisa lalui kalau dia dalam posisi yang sama. Maka kemudian di dalam ayat yang ke-12 tadi, lalu Yesus berhenti, "Tuhan, kasihanilah aku, kasihanilah kami," begitu ya. Lalu Yesus berhenti dan memanggil kedua orang itu. Yesus nanya, "Mau apa kamu?" Begitu kan? "Apa yang harus kuperbuat? Yang kau kehendaki untuk aku perbuat." Tentunya bukan berarti Yesus gak tahu bahwa 2 orang buta ini memang kalau memanggil Yesus yang diperlukan adalah supaya dia melihat. Yesus tahu betul. Cuman Yesus pengen ngerti betul apakah permintaan mereka sesuai begitu. Kan bisa jadi mungkin mereka bisa meminta yang lain. Tapi seperti apa yang ditanyakan Tuhan kepada mereka, maka jawaban yang tepat diberikan, "Tuhan, kami mau supaya apa? Kami dapat melihat." Hanya itu. Satu itu saja permintaan simpel saya. Hanya itu. "Tuhan, aku pengen melihat." Dan kemudian ayat 34 berkata, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus itu Allah Bapa yang punya hati penuh dengan belas kasih. Ini sebuah renungan yang
kita itu punya Bapa yang penuh belas kasih, Bapak Ibu Saudara. Maka kalau posisi kita hari ini mungkin seperti orang buta itu yang sedang berteriak-teriak kepada Tuhan meminta pertolongan, percayalah bahwa Yesus kita itu punya belas kasih. Dalam cerita ini kita bisa melihat Yesus nggak peduli dengan pernyataan banyak orang yang merasa terganggu. Buat Yesus, kedua orang ini jauh lebih menderita daripada semua orang yang mungkin menderita sesaat karena teriakan-teriakan orang ini cukup mengganggu, tapi buat Yesus itu nggak penting. Yang penting adalah kedua orang buta ini. Dan kemudian Yesus menyembuhkan kedua orang ini dan akhirnya mereka mengikut Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat apa sih yang bisa kita ambil poinnya dari kisah ini. Yang pertama adalah, sekali lagi tadi di awal saya berkata bahwa Yesus ini sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem. Nanti dia dielu-elukan dan kemudian ini peristiwa awal menuju penderitaan dia. Harus menanggung dosa semua umat manusia mati di kayu salib. Tetapi dalam seluruh rangkaian pelayanan dia tidak merasa bahwa apa yang harus dia jalani ini adalah sebuah penderitaan. Tapi ia tetap fokus pada belas kasih dan juga kepada penderitaan orang lain yang tadi kita baca di ayat 34. Maka Yesus fokus pada tujuannya melayani untuk keselamatan manusia. Tidak hanya keselamatan secara jiwa dan roh, tapi juga apa yang ada pada manusia yang hari itu dibutuhkan. Yesus menggenapinya, Yesus memberikannya. Kedua orang buta ini memerlukan pelayanannya, maka Yesus lakukan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang buta ini memiliki fokus iman, Bapak Ibu. Kan tadi kita sudah lihat dia teriak-teriak dan dia gak peduli orang lain juga sudah menegurnya. Dia tahu kalau dia berteriak kepada Yesus, dia berteriak kepada alamat yang tepat. Maka sekalipun teriakan-teriakan dia rasanya mengganggu orang lain, dia tidak berhenti terus menyuarakan penderitaannya dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Maka kemudian kita bisa lihat bukan kisah tadi bagaimana kemudian Yesus berhenti dan melakukan kesembuhan kepada dua orang ini. Jadi orang buta ini memiliki fokus iman. Dan yang berikutnya adalah ini Matius, penulis daripada kisah ini, menaruh perikop ini segera sesudah perikop para murid memperebutkan posisi di samping Yesus. Ini sebuah situasi yang kontras begitu. Artinya begini, Petrus mau memberikan sebuah gambaran. Ini sebelumnya kalau kita baca, murid-murid sedang memperebutkan posisi. Murid-murid ini orang yang hidupnya tiap hari bersama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, yang tiap hari dekat dengan Tuhan, yang tiap hari juga bisa merasakan mujizat, bahkan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana tangan Tuhan bekerja atas segala sesuatu dalam pelayanan yang dilakukan Yesus. Mereka kemudian berlomba-lomba untuk mencari posisi. Nanti kira-kira siapa yang di samping Yesus? Aku, kamu, atau dia? Sementara murid-murid memperebutkan posisi, Matius mencoba rasanya pengen menyadarkan murid-murid. Mereka buta. Memang secara fisik murid-murid nggak buta, tapi mereka buta secara rohani. Karena apa? Apa yang mereka lakukan selama ini dalam pelayanan bersama Yesus tidak menyadarkan mereka bahwa fokus mereka sebagai murid Tuhan, hidupnya dekat sama Tuhan, tiap hari ada bersama Tuhan, adalah untuk melayani, untuk membagikan hidup mereka bersama dengan orang lain dalam pelayanan-pelayanan. Ketika orang lain menderita, adalah bagian murid-murid untuk hadir, meneduhkan hati setiap mereka yang menderita dan lain sebagainya. Tapi yang mereka pusing justru sebaliknya, siapa nanti yang ada di samping Yesus? Murid-murid itu memperebutkan posisi. Mereka memang secara fisik gak buta, tapi rohani mereka buta. Tapi berbeda dengan orang-orang buta itu, dua orang buta itu, mereka secara fisik buta, tetapi secara roh mereka bisa melihat Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai sumber satu-satunya kekuatan. Dan kemana dia harus pergi berteriak, yang ia lakukan sudah tepat. Dia berteriak dan lari kepada alamat yang tepat, yaitu kepada Yesus sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari apa yang sudah terjadi saat itu, bahwa biarlah kita sebagai orang-orang yang dipanggil Tuhan, jangan kita merasa diri hebat hanya karena memiliki pengetahuan iman yang benar, doktrin yang solid, teologi yang akurat. Yang perlu kita periksa adalah apakah kita fokus kita sama seperti kedua orang buta itu, yang fokusnya cuma kepada Yesus, percaya betul bahwa kalau dia lari kepada Yesus di tengah seluruh penderitaan yang dia alami, dia tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya yang bisa jadi jawaban. Ataukah fokus kita selama ini seperti murid-murid, hanya memperebutkan
Siapa Yesus itu dalam hidup saya adalah Yesus yang nanti akan memberikan sesuatu yang keuntungan buat diri saya. Bukan untuk berpikir pelayanan untuk orang lain, tapi keuntungan untuk diri saya. Makanya kenapa saya bersama Yesus. Jadi biarlah pada saat ini kita bersama-sama bertumbuh dalam kebenaran, tapi kita juga harus belajar untuk fokus terus iman kita kepada Tuhan. Jangan tergoyahkan oleh apapun. Fokus kita kepada Tuhan, kita terus lari kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan kita tidak berpikir semua yang kita lakukan, kita hanya untuk kepentingan saya dan saya. Kalau saya sudah nyaman, saya sudah oke, peduli amat dengan orang lain. Tugas kita ketika kita ada di dekat Yesus, Yesus bersama dengan kita adalah kita hidup, kita berbagi dengan orang. Kita menjadi bagian daripada mereka yang mungkin memerlukan uluran tangan kita. Melalui doa kita, melalui pendampingan mungkin yang bisa kita lakukan, atau melalui apapun yang bisa kita berikan sesuai dengan kapasitas yang Tuhan tempatkan atas masing-masing kita. Kiranya kita belajar menjadi seperti kedua orang buta itu, tetap fokus imannya kepada Tuhan dan tidak pernah memusingkan akan seperti apa nanti ya kalau Tuhan bersama dengan saya bersama dengan Tuhan. Dia hanya berpikir Tuhan satu-satunya jawaban, Tuhan satu-satunya yang harus saya fokus iman percaya, saya larinya cuman ke sana. Enggak tergiur oleh apapun di samping kanan kirinya yang mungkin saja bisa dia dapatkan, tapi dia tidak, fokusnya cuma sama Tuhan. Yesus jawaban. Jadi mari kita tidak seperti murid-murid yang hanya meributkan saya di mana, tapi seperti kedua orang buta ini yang selalu iman percayanya fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah menolong kami, dan biarlah kebenaran ini boleh jadi sesuatu yang memberkati bagi setiap kami yang mendengarkan. Bapa, biarlah kami memandang Engkau Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan tepat jawaban kami, bukan Tuhan yang kami lihat akan bisa memberikan banyak keuntungan buat kami. Kami berpikir untuk kepentingan kami, tidak berpikir untuk kepentingan orang lain. Tuhan, kami belajar dari hidup-Mu yang selalu Engkau bagi bersama dengan orang lain. Di tengah-tengah penderitaan orang lain, Engkau selalu empati Tuhan. Demikian pula kiranya ini boleh jadi teladan buat kami. Tolong mampukan kami Bapa, Roh Kudus bekerja lebih, sehingga kami semua boleh menjadi bagian daripada pelaksana kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.